Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih karena kali ini adalah situasi keuangan pemerintah. Hal ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui Pak Jokowi baru saja mengingatkan pemerintah agar tidak lagi memanjakan BUMN. Bahkan di depan Menteri BUMN Erick Thohir, beliau mengatakan agar subsidi atau penyertaan modal negara kepada BUMN harus segera di-stop. Kata Pak Jokowi, enak sekali hidup seperti itu, manja sekali lah, kurang lebih seperti itu. Sementara itu kita juga ketahui sekarang ini ada suatu masalah yang cukup serius secara ekonomi, yaitu terjadinya kelangkaan solar di berbagai kota. Dari berita-berita yang saya pantau itu udah ada lebih dari 10 kota yang mengalami kelangkaan solar. Menurut sumber dari Pertamina, kelangkaan ini terjadi akibat keterlambatan dan pengiriman. Nah, dua hal ini kelihatannya berbeda gitu, tapi kelihatannya ada satu benang merah yang bisa dikaitkan, yaitu kemampuan membayar. Jangan-jangan gitu. Ini spekulasi saya bahwa kritik Pak Jokowi kepada pemerintah tentang BUMN yang selama ini hidup enak itu terkait dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai atau menalangi utang atau kerugian BUMN yang sudah demikian besar, di mana selama ini setiap tahun puluhan triliun bahkan ratusan triliun digelontorkan untuk BUMN sebagai penyertaan modal negara, dengan kata lain suntikan dana segar kepada BUMN. Belum lagi dana yang sangat besar untuk subsidi BUMN tersebut. Subsidi tersebut tentu saja termasuk subsidi bahan bakar. Sementara kita ketahui bahwa setiap hari lebih dari 600.000 barel minyak dan bahan bakar minyak diimpor oleh Indonesia. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan apabila pemerintah tidak mempunyai uang yang memadai atau membayar sesuai tepat waktu, maka bisa saja supply dari luar negeri ke Indonesia ini mengalami ketersendatan seperti yang sekarang ini terjadi. Apalagi sebagaimana kita ketahui, demikian besarnya ketergantungan kita pada BBM impor, terutama dari Singapura dan Malaysia. Ini terkait dengan kegagalan Indonesia atau kenyataan bahwa sudah lebih dari 20 tahun Indonesia gagal membangun kilang minyak baru. Untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap lagi, saya akan berbincang dengan seorang pakar ekonomi, yaitu Bung Salamuddin Daeng. Jadi, halo Bung Salamuddin Daeng, apa kabar? Kabar baik. Ya. Assalamualaikum Mas Ikin. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana Anda melihat situasi sekarang ini? Kok kesannya seolah-olah pemerintah sudah tidak mempunyai cukup dana lagi untuk membiayai kerugian dari BUMN yang ada, dan kemudian termasuk juga membiayai impor bahan bakar yang sangat besar yang mencapai ratusan ribu barel per hari. Saya perkirakan kalau dari berita yang ada bisa lebih dari 600.000 barel per hari minyak dan bahan bakar minyak yang diimpor. Sebetulnya statement Pak Jokowi dalam kaitan dengan penyertaan modal negara kepada BUMN ini sepertinya rada bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena buktinya suntikan dana dari APBN ini kan masih dilancarkan untuk BUMN dan jumlahnya juga cukup signifikan, termasuk kepada PLN, Pertamina, dan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya ya yang sekarang terancam bangkrut. Sebelumnya kan Garuda kan disuntik juga dalam jumlah nilai yang sangat besar gitu loh, mengatasi kebangkrutan Garuda ini, tapi ya tetap bangkrut. Nah terus lalu kemudian Waskita Karya kan atau BUMN karya kita belum kelihatan nih bakal bangkrut dalam waktu dekat, dalam waktu berapa lama lagi bisa bertahan. Tapi kan kenyataan yang dihadapi oleh BUMN karya, utangnya sudah sangat besar dan sangat sulit BUMN ini untuk diselamatkan lagi, sementara dia masih dalam
proses mengerjakan mega project yang menjadi ambisi pemerintah, seperti misalnya proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang juga disuntikan dana juga oleh pemerintah dari APBN. Jadi omongan Pak Jokowi ini mungkin maksudnya secara pribadi ya, tapi kenyataannya apa yang dilakukan oleh government, oleh pemerintah dan DPR ya masih tetap menyuntikkan penyertaan modal negara kepada BUMN. Tidak hanya kepada BUMN, tapi juga kepada berbagai skema penanganan COVID kemarin kan, termasuk juga investasi pemerintah, termasuk macam-macam bentuk stimulus ekonomi kepada dunia usaha. Walaupun dalam penilaian saya seluruh uang APBN yang dikeluarkan untuk urusan-urusan COVID dan urusan-urusan penyertaan modal negara ini semua tidak cukup transparan dan kita nggak tahu sebetulnya siapa BUMN perusahaan yang dapat modal dari negara ini, siapa aja, BUMN mana saja, berapa nilainya, swasta mana saja, berapa nilainya, dan seterusnya. Itu semua tidak jelas. Dan dari awal kita sudah menuntut bahwa sebaiknya penyertaan modal negara atau investasi pemerintah atau apapun namanya kepada swasta maupun BUMN itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tapi itu semua kan cuma harapan kita, tapi yang terjadi kenyataannya pemerintah tetap menjalankan praktek yang sangat eksklusif, sangat tertutup dalam pengelolaan APBN. Apalagi sekarang pengawasan DPR tidak ada. Nah, terkait dengan kelangkaan BBM, memang ada hubungannya dengan keadaan BUMN kita sekarang ini, karena sebetulnya kalau kita lihat masalah terbesar dari BUMN kita itu adalah masalah utang. Utangnya yang sangat besar. Kenapa utang sangat besar? Karena BUMN dipaksa membiayai mega project pemerintah yang menjadi ambisi pemerintah. Akhirnya BUMN ini berutanglah sangat besar. Nah, utang BUMN yang sangat besar ini termasuk Pertamina, PLN, itu tidak mungkin bisa dibayar. Misalnya Pertamina itu punya utang sekarang itu sekitar 600 triliun, ya kan? Lalu PLN itu sekitar 750 triliun. Nah, itu bagaimana Pertamina dan PLN akan membayar utang-utang itu? Nah, pada saat yang sama kedua BUMN ini sedang di subholding. Jadi anak-anak perusahaannya dipisahkan dengan induknya untuk di IPO untuk dilepas ke pasar keuangan, dijual sebagian kepemilikannya kepada publik. Nah, ini menimbulkan kerancuan, banyak sekali kerancuan di dalam Pertamina ini akibat dari perubahan organisasi, keadaan keuangan terutama ya, perubahan organisasi dan lain sebagainya menyebabkan Pertamina ini cukup amburadul sebagai BUMN. Kita bisa lihat dari kejadian sejak rencana subholding dilakukan ya, dan menumpuknya beban utang di Pertamina. Pertamina ini 4 kali mengalami kebakaran kilang. Satu itu kilang Balikpapan, lalu kemudian beruntun kebakaran menimpa kilang Balongan. Kilang Balongan ini hampir 1.000 rumah tangga di sana diungsikan dan ada beberapa orang meninggal dunia. Lalu kemudian kilang Cilacap meledak cukup parah, dan terakhir itu adalah kilang Pelaju Dumai. Nah, ini semua sudah merupakan satu kejadian yang mengerikan ya bagi Pertamina. Karena apa? Karena kita tahu kilang nggak mungkin disebabkan oleh satu sebab atau dua sebab, tapi merupakan satu sebab yang kompleks. Nah, kalau terkait dengan kebakaran kilang Balongan, polisi mengatakan hasil investigasi dari petir. Tapi yang lain-lain kita belum dengar jelas
Kenapa? Tapi menurut dugaan saya memang ini adalah implikasi dari keadaan keuangan Pertamina yang semakin memburuk ya. Terutama pengurangan belanja Pertamina, belanja modal Pertamina pada tahun 2021 itu mencapai 80 triliun. Nah, saya nggak bisa bayangkan untuk perusahaan mengurangi belanja modal sampai 80 triliun, padahal belanja itu sudah merupakan komponen dasar dari perusahaan itu untuk bisa mempertahankan kualitas, kehandalan, dan lain sebagainya. Nah, terbukti sekarang kilang-kilangnya pada kebakaran, ditambah lagi kemarin ONWJ bocor lagi. Nah, sekarang kita berhadapan dengan kelangkaan solar. Nah, kelangkaan solar terjadi karena perusahaan ini di subholding. Kalau dugaan saya ya, di subholding dipisahkan antara Patraniaga dengan Pertamina. Patraniaga menjadi entitas sendiri sebagai subholding dan punya tanggung jawab untuk menyalurkan BBM, termasuk BBM bersubsidi, termasuk solar. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak perusahaan ini boleh dijual sahamnya ke publik atau boleh diswastakan, akan tetapi harus mengelola BBM subsidi. Ini rancu, ini menimbulkan kerancuan di dalam Patraniaga sendiri. Saya khawatir mereka ini nggak berani ambil tindakan, misalnya terkait dengan bagaimana kalau terjadi kelangkaan, bagaimana kalau kuota habis, kuota BBM subsidi habis, apakah mereka bisa menambah, apakah mereka bisa meminta tambahan kuota dengan cepat. Itu rumit sekali, Mas Gigin. Jadi bisa jadi mereka ini nggak berani dan mereka membiarkan saja ini sekarang keadaan ini tanpa berani mengambil tindakan keuangan, menambah kuota atau menambah stok, karena kan bisa berujung korupsi, karena ini kan BBM subsidi yang tanggung jawabnya kepada APBN, dan ini adalah penugasan kepada Pertamina sebagai BUMN, bukan kepada Patraniaga yang bukan BUMN, karena menurut Mahkamah Konstitusi kan anak perusahaan BUMN bukan BUMN. Jadi ini kacau, ini berat sekali. Nah, ini yang kemudian menyebabkan solar ini sekarang ini langka. Bisa juga penyebabnya itu karena kuota solar ini juga sudah habis. Tapi kalau kita kuota habis di tengah pelemahan ekonomi hampir setengah tahun ini, rasanya ini berarti ada sesuatu. Nggak mungkin habis kalau menurut perkiraan normal, karena ekonomi tidak terlalu bergerak secara signifikan sepanjang satu semester terakhir ya. Tapi kemudian lalu kuota habis, itu menjadi satu keanehan. Bisa jadi penyebabnya itu karena tidak ada uang untuk membeli BBM, untuk membeli solar itu. Jadi Patraniaga kekurangan stok sehingga dia membiarkan ini terus berlangsung seperti yang kita hadapi sampai dengan hari ini. Nah, kalau saya perhatikan dua penyebab itu, Mas, paling tidak. Satu, yang pertama tadi ya, karena kilang-kilang udah banyak yang mengalami kekacauan ya akibat kebakaran itu. Yang kedua, ini masalah kekurangan kuota. Nah, karena untuk kekurangan kuota, karena untuk meminta kuota ini harus persetujuan pemerintah, maka Patraniaga tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, Patraniaga ini nggak punya uang untuk membiayai pembelian atau pengadaan solar, sehingga menyebabkan keadaan ini seperti sekarang ini. Bisa juga karena kerancuan dari organisasi ini, kesulitan koordinasi antara direksi dengan sampai ke bawah ini jadi masalah. Pada intinya masalah ini berawal dari keadaan keuangan BUMN, Mas Gigit. Jadi keadaan keuangan BUMN ini sudah memburuk sekali, termasuk apa yang dihadapi oleh Pertamina sekarang dengan utang 600 triliun ya, sekitar 600 triliun, dan sebagian
utang itu berasal dari komersial, utang dari global bond yang jumlahnya juga cukup besar ya. Tambahan di era direktur yang baru Bu Nike aja itu sekitar sampai dengan 2021 semester 1 itu 7,1 miliar dolar, hampir 2 kali tambahan dari utang global bond yang pernah diciptakan sepanjang sejarah Pertamina menerbitkan global bond. Jadi ini tambahan dari direksi yang baru aja. Nah, ini ke depan mereka tetap dipaksa untuk membangun mega project termasuk kilang. Jadi ambisi pemerintah yang selama berpuluh-puluh tahun ini tidak ada 1% pun kilang yang terbangun, tetap ingin dipaksa dibangun dengan keuangan Pertamina yang sedang jebol. Jadi ini juga akan punya implikasi terhadap masalah kelangkaan di masa mendatang. Nah, hal lain adalah bisa juga nanti karena APBN sudah tidak lagi sanggup memberikan subsidi. Jadi subsidi solar ini kan masih sangat tinggi. Kalau solar yang biasa masih banyak, Mas. Solar apa tuh DEX ya, yang kualitas bagus masih ada di pasaran, tidak mengalami kelangkaan. Yang langka ini kan solar subsidi. Solar subsidi yang harganya murah itu, yang untuk kebutuhan angkutan umum dan lain sebagainya. Itu yang langka. Nah, ini berarti saya menduga ada kekhawatiran Pertamina ini tidak mau mengambil tanggung jawab, menanggung resiko pengadaan barang bersubsidi ini dikarenakan kemungkinan APBN sudah tidak lagi mau mensubsidi, Mas Kikin. Jadi kalau dugaan saya APBN ini akan menghentikan subsidi solar karena subsidi premium kan sudah tidak ada. Sekarang kan tinggal subsidi bahan bakar solar. Nah, subsidi bahan bakar solar ini masih cukup besar. Nah, sementara sekarang kondisi keuangan pemerintah sangat buruk sekali. Jadi tidak mungkin punya kemampuan atau semakin kecil kemampuan untuk bisa memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak. Nah, ini akan jadi masalah di tengah kondisi keuangan Pertamina yang sangat sulit dan sebagai perusahaan Pertamina tidak mungkin menjual barang subsidi itu. Karena menjual Pertalite aja sekarang konon ya, saya belum dapat informasi secara resmi dari Pertamina, belum pernah ada diskusi dengan mereka. Menjual Pertalite katanya sudah merugi sekarang, cuma tidak berani dikemukakan kepada publik. Apalagi menjual premium dan solar ini kan sudah pada posisi memang subsidinya akan makin membengkak. Nah, nanti akan ada pengakuan pemerintah mengenai subsidi kan akan diatur kemudian. Tapi kan keadaan keuangan yang berjalan Pertamina ini bisa nggak diatasi atau tidak? Itu yang jadi masalah. Jadi dugaan saya kelangkaan solar ini akan terus jadi masalah. Tidak hanya solar, termasuk juga nanti yang bahan bakar bersubsidi akan jadi masalah ke depan. Nah, ini juga kemungkinan ke PLN juga akan kena nih karena begini Mas, harga batu bara sekarang kan tinggi sekali, hampir $250 per ton. Nah, kemungkinan PLN akan memilih bahan bakar minyak untuk pembangkit mereka, misalnya men-split dari batu bara dengan solar. Ini juga akan memicu lagi. Saya nggak tahu bagaimana sekarang mereka mengatasi misalnya pembangkit swasta, Mas ya, pembangkit swasta yang juga menjual listrik ke PLN, gimana mereka mengatasi masalah tingginya harga batu bara yang bisa aja mereka kemudian mengambil solar atau bahan bakar minyak untuk pembangkit mereka, dan ini akan memicu kelangkaan minyak di masa depan karena pembangkit pasti akan memilih juga BBM bersubsidi untuk urusan pembangkitan listrik.
Nah, itu yang terjadi di Pertamina dan PLN ini. Jadi masalah energi ini akan jadi persoalan besar ke depan yang disebabkan oleh masalah keuangan dari dua BUMN energi ini yang juga sangat parah, ya kan. Kedua itu masalah apa namanya utang mereka yang juga besar. Yang ketiga masalah anggaran subsidi yang harusnya diberikan oleh pemerintah, sepertinya pemerintah tidak akan sanggup lagi. Dan yang keempat, masalah kekacauan organisasi dari perusahaan-perusahaan ini sekarang akibat kebijakan holding subholding. Jadi perusahaan yang sudah holding seperti Pertamina disubholdingkan lagi, perusahaan-perusahaan yang belum holding seperti misalnya kemarin Pelindo dan lain-lain di holding dulu, baru di subholding lagi. Jadi sebetulnya ini skema untuk mempercepat privatisasi anak-anak perusahaan daripada BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN itu sendiri, karena ada yang dulu bukan anak seperti Pelindo kan bukan anaknya digabungkan jadi satu lalu menjadi anak-anak yang disubholdingkan lagi. Nah, Pertamina karena sudah merupakan holding, ya anak-anaknya sekarang diprivatisasi, dijual, kilang sendiri, transportasi sendiri, perkapalan sendiri, penjualan sendiri atau pemasaran sendiri. Nah, ini yang akan menjadi masalah, memperumit masalah yang dihadapi oleh BUMN energi di masa mendatang. Dan menurut Anda, apabila apa yang dikatakan Pak Jokowi itu betul-betul menjadi kenyataan, di mana pemerintah akan menghentikan segala bentuk subsidi dan suntikan dana segar berupa PMN kepada BUMN yang sakit, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau pikiran saya sangat negatif. Yang akan terjadi adalah kebangkrutan massal BUMN. Dan kalau kebangkrutan terjadi, ini betul-betul terjadi, nggak usah masalah sepertiga aja, dampak ekonominya akan sangat besar. Karena BUMN ini kan, sekecil-kecilnya BUMN itu asetnya masih sangat besar. Dan tidak hanya soal aset, juga mereka menjadi penampung tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar juga. Kalau memang itu benar-benar dijalankan, yang bangkrut kan udah pasti ketahuan nih. Garuda sudah lewat kan. Yeah. Lalu kemudian BUMN Karya, Waskita Karya dan lain-lain ya kan. Yeah. Lalu proyek-proyek mega proyek seperti kereta cepat Jakarta Bandung udah pasti harus mangkrak kan. Lalu subsidi kepada beberapa mega proyek yang sedang berjalan itu udah pasti harus berhenti. Termasuk jalan kalau tol itu di luar berkaitan Jawa dengan PMN, ya kalau berkaitan dengan PMN itu akan banyak sekali perusahaan BUMN yang nggak bisa melanjutkan proyek-proyeknya karena begini Mas, hampir semua BUMN kita yang mengambil utang di pasar keuangan di global bond itu ukurannya itu adalah kedekatannya atau linkitnya atau relasinya dengan pemerintah. Jadi ukurannya itu jaminan pemerintah atau jaminan APBN. Makanya BUMN Karya masih bisa dapat utang, itu karena ada jaminan pemerintah. Pertamina masih bisa dapat utang, itu karena jaminan pemerintah. PLN masih bisa dapat utang, itu karena jaminan pemerintah. Pelindo juga begitu, Waskita Karya juga begitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini sebetulnya kalau berdiri sendiri tanpa jaminan pemerintah ya sudah jadi apa buronan debt collector berat sekali. Nah karena sekarang masih dijamin oleh pemerintah maka rating mereka masih bagus kecuali Waskita Karya yang ratingnya sangat buruk ya dan Garuda. Nah apa namanya kalau itu dihentikan maka udah pasti banyak yang mangkrak, banyak yang bangkrut, udah pasti. Nah kalau subsidi yang dihentikan ada dua subsidi yang paling besar, yakni subsidi listrik dan subsidi BBM. Subsidi BBM diterima oleh Pertamina, subsidi listrik diterima oleh PLN. Kalau ini yang dihentikan, maka sudah pasti itu harga-harga listrik akan melambung tinggi dan harga BBM sudah nggak ada lagi, udah premium sama solar itu sudah tidak ada lagi. Nah ini mungkin yang menjadi target
mengapa ada kejadian kelangkaan solar kali ini. Mungkin akan mencari justifikasi untuk mencabut subsidi solar, sehingga solar nggak ada lagi solar yang murah itu di pasar, yang subsidi itu yang ada hanya solar deck yang ke atas lah, sehingga tidak ada lagi beban APBN dalam energi. APBN ini murni diserahkan ke BBM ini murni diserahkan kepada mekanisme pasar, termasuk juga listrik nantinya ya. Saya kira mungkin itu yang menjadi target pemerintah karena kalau kita baca antara gonjang-ganjing kelangkaan solar dengan statement Pak Jokowi akan menghentikan kontribusi APBN kepada BUMN. Nah ini kan sepertinya ada kaitannya gitu loh. Jadi ada kemungkinan yang memang pemerintah merencanakan untuk mencabut subsidi bahan bakar solar karena pemerintah memang tidak punya uang sekarang. Karena utang pemerintah yang sangat besar, sehingga ini akan dibebankan langsung kepada rakyat. Sama seperti pajak kemarin ya udah kita serahkan kepada mekanisme pasar, jadi pemerintah udah tidak lagi mensubsidi bahan bakar minyak. Iya, dan kemudian jalan tol pun bisa naik tinggi itu kalau betul-betul subsidi dihentikan, karena setahu saya Jasa Marga misalnya untuk tol Trans Jawa itu tidak bisa mengandalkan tiket tol untuk menutupi biaya operasionalnya, apalagi sampai cari untung. Wah, itu jelas nggak mungkin. Cash flow jalan tol kan sebetulnya masih negatif ya, termasuk BUMN karya juga cash flow-nya negatif. Nah, jalan tol juga cash flow-nya kan negatif, sehingga seperti tol yang kemarin cerita akan dijual itu. Jadi ya sebetulnya kebangkrutan BUMN ini karena dipaksa oleh pemerintah untuk mengejar ambisi pemerintah membangun mega proyek. Nah, karena dipaksa maka BUMN ini mengambil utang di pasar komersial, di global bond dan lain sebagainya, ambil utang dalam jumlah besar. Itu terjadi pada seluruh BUMN, terutama sekali BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, BUMN Karya, Garuda, BUMN transportasi BUMN transportasi, BUMN pelabuhan seperti Pelindo dan teman-temannya itu, termasuk juga BUMN yang bergerak di jalan tol mengambil utang dalam jumlah besar. Halo? Nah, utang ini kemudian oleh BUMN ini. Maka begitu krisis datang, pemerintah menggarap. Tapi karena pemerintah sendiri udah mau tidak mau PMN harus dihentikan gitu. Nah, ketika PMN dihentikan dan selanjutnya juga mau menghentikan subsidi, maka ya berantakanlah semua ini. Kita belum bisa tahu ya apa yang bakal terjadi ke depan, tapi yang kita lihat di depan mata, kelangkaan solar akan terus berlanjut kalau situasi dari sisi keuangan, dari sisi organisasi, dan dari sisi regulasi di Pertamina tidak berubah atau masih berantakan seperti ini. Ya, oke. Terima kasih banyak ini Bung Salamuddin Daeng nih. Menarik sekali yang Anda ungkapkan ini, memberikan banyak sekali pencerahan kepada saya dan tentu saja kepada para pecinta Bravos di mana saja mereka berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan seorang pakar ekonomi politik Bung Salamuddin Daeng dari AEP, dan kita masih akan berjumpa lagi dengan dalam episode berikutnya, dan sekali lagi Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.